Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan walaupun agak telat ngebahasnya ya guys ya, karena memang ada kesibukan di dunia nyata gitu. Jadi baru sempat bikin videonya sekarang. Bahkan juga ada yang berkomentar, "Kak, buruan dibahas nih ya, Fir lagi bermasalah." Dan ada beberapa komentar lainnya juga guys yang menginformasikan kalau keberadaan Fir ini sedang tidak baik-baik saja. Memang dari awal sih memang tidak baik-baik saja ya guys ya. Dan terima kasih buat kalian juga yang udah berkomentar. Dan mungkin gue di sini bakal pilih salah satu yang ini ya. Komentarnya, "Mohon maaf tentang aplikasi Fir ini, ada berita baru di tanggal 11 November. Kalau Fir ini semua membernya harus wajib bayar," mungkin maksudnya ya, "bayar pajak ke pemerintah agar penarikan lancar," kata admin Fir ini. Nah sebenarnya modus-modus bayar pajak kayak gini tuh udah sering dan kuno banget sih ya. Bayar pajak, akun kalian dibekukan, terus perizinan dicabut, perizinan tidak diizinkan, suruh bayar lagi, dan seterusnya. Intinya adalah gak jauh-jauh mereka tuh buat drama seputaran kalian itu wajib deposit lagi guys ya. Terus kalau ini juga nih, timbang kardus bekas aja, kasihan itu cuma foto campah. Mau lapor ini aplikasi Ponzi, diminta bukti kerugian dulu kah? Tunggu rugi dulu baru bisa lapor. Ini NWS, ini Fir nih ya. "Fir scam kak, ayo update Fir kak, jangan ketinggalan," gitu ya guys. Terus di sini kita baca postingan aja dari kakak ini ya, Lasti Peong. Bener ya? Kalau salah bacanya mohon maaf ya kak. Oke, jadi lagi heboh di sosmed, aplikasi Fir tidak bisa narik uang. Nah ini dari kutip ya, diambil dari kutipan dari Kurasi Media ya, bahwasanya memang Fir ini Ponzi, terdaftar di OJK ya. Yang jelas ini aplikasi ilegal tanpa izin. Ditambah juga di sini sistemnya deposit dan bonus referral. Semua hal itu sebenarnya udah gue bahas dari video-video sebelumnya ya guys ya. Kurang lebih sama juga kayak gitu. Terus imbalan, komisi harian, bonus referral yang tinggi, keuntungan yang tinggi. Terus di sini info terbaru, aplikasi Fir sekarang tidak bisa tarik uang dan malah diarahkan untuk bayar pajak. Tapi ada yang aneh, bukan logo Kementerian Keuangan yang dipakai, malah logo Badan Intelijen Negara yang dipakai. Yang mana pajak bukan urusan BIN. Apakah ini tanda-tanda Fir akan segera tutup dan uang tidak bisa ditarik, atau akan tetap terus bisa menarik uang pada esok hari? Nah ini ya, operasi hukum Badan Intelijen Negara membayar pajak sesuai undang-undang. "Kami telah mencapai kesuksesan luar biasa dalam mempromosikan layanan kami di Indonesia, tetapi dengan jumlah anggota yang besar, pemerintah akan memperkuat pengawasannya terhadap pendapatan mitra dan administrator kami. Hari ini kami menerima pemberitahuan tak terduga dari pemerintah mengenai pembayaran pajak terhutang oleh pengguna. Oleh karena itu, kami telah menolak semua permintaan penarikan dana dari pengguna dan kini menerima pengawasan pemerintah sesuai dengan hukum. Semua pengguna harus menyelesaikan pembayaran pajak di dividen dan pajak penghasilan pribadi dalam waktu yang ditentukan agar akun mereka dapat berfungsi normal. Fungsi penarikan dana baru Fir akan dibuka pada pukul 20.00 malam ini. Penarikan dana dapat dilakukan setelah semua orang menyelesaikan pembayaran pajak." Lah iya ini. Jadi maksa semua orang untuk bayar pajak supaya penipu ini cuan ya guys ya. Jadi menurut gue jangan mau kalian bayar pajak. Jadi gini ya guys ya, mungkin kalau ada sebagian kalian yang baru ketipu di aplikasi Ponzi, gak tahu sama sekali, dan mungkin di otak kalian berpikir, "Oke, aku akan bayar pajak lalu habis itu bisa penarikan." Nggak kayak gitu ya guys. Jadi intinya penipu ini tuh pengen tetap
makin kaya, makin banyak uangnya sebelum mereka penutupan. Makanya mereka bikin drama-drama seperti ini. Dan sangat-sangat gue sarankan untuk kalian gak usah deposit lagi. Ini udah jelas ya. Drama ini muncul, mereka mau perpisahan sama kalian. Jadi mau berapapun, mau seluruh anggota pun bayar pajak, tetap bakal see you bye-bye untuk Fear ini guys ya. Dan kocaknya lagi, mereka bilang di sini kan ya, semua pengguna harus menyelesaikan pembayaran pajak dividen, pajak penghasilan pribadi. Apa hubungannya pajak penghasilan pribadi dan juga pajak dividen ke Fear ini? Pajak penghasilan pribadi kalian udah tahu ya, setiap tahun kita tuh lapor pajak tuh SPT pajak tahunan, dan kita pun kalau dalam golongan orang-orang tertentu udah sebutannya mungkin di bawah penghasilan berapa itu nol gitu. Kalian tidak bayar pajak guys, cuma diwajibkan lapor pajak ya. Terus kalau untuk keuntungan dari perusahaannya, kalian sebagai pengguna nggak ada hubungannya. Sekarang gini, misalkan kalian pakai Facebook, misalkan ya, tiba-tiba Facebook minta nih kalian buat bayar pajak karena selama ini kalian menggunakan Facebook. Kan enggak kayak gitu guys ya. Justru perusahaan yang benar ya, dia itu yang ngurus pajak itu sendiri. Apalagi misalkan dia investasi nih di sini ya. Banyak juga aplikasi-aplikasi investasi itu banyak banget ya guys. Contoh gue sebutin aja misalkan reksadana. Kalian investasi di sana, tapi kan pajak kalian itu tidak serta-merta terpisah kayak kamu bayar pajak nih. Enggak. Kalaupun memang itu udah di dalam satu sistem itu semua, dan itu tanggung jawab dari perusahaan tersebut gitu ya guys, enggak ke kalian. Jadi jangan percayai hal ini. Terus ini apa lagi nih ya? Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, saat ini Anda harus terlebih dahulu membayar pajak penghasilan pribadi. Pakai dong pasal yang mana gitu kan. Jangan Undang-Undang Perpajakan Indonesia kasih tahu dong nomor berapa, tahun berapa, tentangnya apa gitu ya kan. Jadi jelas ya. Jadi nanti bisa dicari tahu tuh pasal berapa nih yang menyatakan kalau pajak pribadi dan pajak dividen 11% dari total aset. Nah, kan ini akal-akalan doang. Sebelum kami dapat terus memberi Anda layanan. Di sini total aset akun Anda 1,9, Anda harus membayar 200 sekian. Untuk nominalnya memang kecil ya guys, kecil, tapi dikali berapa jumlah dari pengguna Fear. Nah, ya kan? Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami akan mengirimkan 200 sebagai kompensasi setelah pembayaran Anda berhasil. Kocak, ini asli the real, kalian ketawa sih harusnya. Iya kan? Kalian disuruh bayar 216.200 rupiah bayar pajak nih. Tapi nanti mereka iming-iming bakal ngasih juga nih 216.000 ke kalian setelah kalian bayar pajak. Lah ngapain kalian ngasih setelah bayar pajak? Udah pakai duit ini aja buat kalian bayar pajak sendiri, kan sama-sama nih. Apa ya, ekuivalennya sama dengan nol gitu ya. Sama gitu. Kenapa mesti ini kocak banget guys ya. Terima kasih pengertiannya. Hari 23 pajak ini harus dibayarkan dalam waktu 24 jam. Jika tidak, akun akan dibekukan. Bekerja sama dengan pemerintah. Pret. Pemerintah mana guys? Nah ini ya. Kak belum masuk duitnya. Kemarin saya narik padahal udah beli sama kak. Nah ini ya, mulai gonjang-ganjing tidak bisa penarikan guys. Terus kalau kita lihat lagi, ini mungkin juga informasi yang sama. Informasi Fear tidak terdaftar dari OJK, investasi ilegal, tidak ada izin untuk finansialnya, aktivitas finansial untuk kalian crowdfunding gitu guys. Oke. Terus juga di sini saldo atau bonus referral kurang lebih sama ya sama tadi. Heboh aplikasi Fear di Kepahyang Bengkulu. Ini pengalaman warga yang hampir bergabung scam. Ini juga sama guys notifikasinya. Ini juga ya. Sebenarnya sih kayak gini-gini tuh bisa bisa dicegah dulu ya guys ya. Jadi kalian memang wajib harus ekstra hati-hati, ataupun kalian
Jangan mau lah ya, jangan mau kalian untuk deposit lagi. Apapun itu alasannya, bayar pajak kek, minta ini kek, minta itu. Apapun itu guys, tidak usah dihiraukan. Karena ujungnya apa, Fir ini tetap bakal kabur dan jelas penipuan. Ya, heboh aplikasi ini. Keterangan koordinator Bengkulu. Oke, bentar kita cari. Sampai terakhir kemarin mendapat puncak dapat gaji 50 juta per minggu cair kemarin. Nah kemarin aplikasi ini tidak cair, seluruhnya tidak cair. Indonesia atas 10. Nggak tahu saya seluruh Indonesia. Pokoknya tim-tim kami yang di grup itu tidak ada yang cair. Akhirnya muncul malam harus bayar pajak, termasuk saya 57 juta harus bayar pajak. Saya bilang sama perusahaan, Mbak, saya nggak bisa bayar pajak ini. Uang saya di Sepanak kemarin aja belum cair, saya bilang. Nah, saya nggak bisa bayar, tetap bayar, nanti akan normal. Pikir saya, kalau saya bayar, belum tentu jaminan besok. Akhirnya saya pakat hari ini saya putuskan saya tidak ikut kebijakan perusahaan. Saya langsung kirim di grup saya tidak mau bayar pajak karena saldo saya tidak ada dan tidak ada yang bisa jamin ketika sudah bayar pajak ini apa namanya tuh cair besoknya. Jadi bonus-bonus member PIR itu yang tidak dibayarkan itu karena ada kewajiban untuk membayar pajak. Berapa persen pajak itu? Luar biasa. Berapa? Nggak tahu saya persennya. Kalau misalnya seperti kakak 57 juta. 57 ya, juta. Ini apa itu untuk bayar pajaknya nanti saya sharekan bentuk yang nak dibayar itu. Ada. Jadi sedangkan kita setiap hari kan menarik uang itu sudah bayar pajak, penghasilan itu besar sekali. Pernah saya konfirmasi sama mentor, Mbak, kata kok besar sekali pajaknya, saya bilang, oh itu sudah kebijaksanaan Bank Indonesia Anda. Kalau Anda mau protes, silakan protes sama Bank Indonesia Anda. Itu yang dikatakan mereka. Sejauh ini berapa member gitu Pak? Ya, kalau member yang terdaftar di tim saya sudah ada nah di tim ini 2.378 orang. 2.000 guys. Akun ya. Tim saya maksudnya. Tapi yang deposit istilahnya yang baru isi ulang, yang tim B saya yang baru deposit baru 86 orang. Kemudian dari 86 orang punya bawahannya 755 orang. Inilah yang tim saya. Yang report itu bukan lagi. Nggak tahu saya. Pak, jadi sama kakak menyikapi polemik yang ada di member-member kata hari ini, Kak? Nah, saya sudah sampaikan, ini dunia online, dunia digital harus hati-hati. Jangan bodoh. Lakukan seperti saya dari modal awal. Modal awal 300, kan kemarin yang terakhir 980, saya sampaikan, tarik modal 980 itu, simpan dalam-dalam, barulah kejar bonus-bonus. Jangan bodoh, saya bilang. Nah, kalau mereka sudah melakukan deposit, Wow, deposit luar sekali, luar biasa sekali. Itu resiko mereka, saya sudah mengingatkan. Ini dunia online dan digital, siapa yang berani bertanggung jawab? Setiap sosialisasi saya sampaikan, tanya sama semua orang ini. Ya guys, ya semua kan teriak menjadi korban ya guys ya. Oke. Kita lihat nih berdasarkan sekarang kita tunggu teman-teman membayar pajak, terima ada DJP berdasarkan juga sama nih kurang lebih ya guys tampilannya ya. Kalau gue saran skip aja, nggak usah bayar-bayar pajak karena jelas mereka tetap bakal kabur juga ya guys. Coba tulisin di kolom komentar gimana menurut pendapat kalian atau apa perasaan kalian atau gimana gitu ya. Tulis di kolom komentar ya guys. So itu aja mungkin dan terima kasih buat kalian yang udah pada nginfoin di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap hati-hati dalam berinvestasi. Bye bye.